Halo guys, perkenalkan aku Rafael. Jadi pada hari ini aku akan membawa topik monopoli dan oligopoli. Nah, aku akan mulai menjelaskan dari monopoli dulu. Apa itu monopoli? Monopoli adalah keadaan pasar di mana hanya ada satu penjual saja sehingga ia bisa menentukan harganya. Nah, bagaimana sih penjual ini bisa menentukan harganya? Itu melalui market power yang dia punya. Nah, market power ini adalah kekuatan seorang penjual atau pembeli dapat mempengaruhi harga. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang bisa menentukan market power? Salah satunya adalah dari uh, elastisitas, lalu jumlah perusahaan dan interaksi antar perusahaan. Nah, lalu um, kita bisa menentukan juga dengan learners index. Learners index ini adalah uh, pengukuran seberapa menyimpang harga monopoli dan dari harga pasar. Jadi dari learners index ini kita bisa tahu perbedaan dari harga yang perusahaan monopoli keluarkan dan harga pasar. Perbedaannya seberapa jauh. Nah, semakin besar perbedaannya, maka semakin besar power monopolinya. Oke, lanjut ke oligopoli. Nah, oligopoli ini adalah uh, keadaan pasar yang mirip dengan monopoli, hanya saja jumlah perusahaannya lebih banyak sedikit. Jadi, secara keseluruhan, jumlah perusahaan yang mendominasi itu sedikit, namun lebih banyak daripada jumlah di pasar monopoli. Nah, biasanya karakteristiknya itu jumlah perusahaannya sedikit, terus produknya homogen, lalu ada barrier yang menghambat kebebasan masuk ke dalam pasar oligopoli. Nah, barrier-barrier tersebut bisa dalam berupa skala ekonomi, paten, reputasi, dan sebagainya. Nah, lalu biasanya kalau di pasar oligopoli itu mereka selalu mempertimbangkan gerak-gerik kompetitornya. Nah, karena pasarnya itu ada beberapa kompetitor, mereka sangat genting dan keseimbangan akan terjadi apabila semua sudah melakukan strategi terbaiknya. Nah, kasus tersebut juga bisa dibilang sebagai Nash equilibrium. Dan pasar oligopoli mempunyai tiga model, yaitu Cournot model, Stackelberg model, sama Bertrand model. Nah, lalu kita lanjut ke kasus yang ada di sekitar kita. Apa sih contoh kasus yang pasar monopoli? Contohnya itu ada di industri listrik di Indonesia. Industri listrik di Indonesia dimonopoli oleh PLN, dan yang lainnya adalah monopoli di industri kereta api di Indonesia, yaitu PT KAI, Kereta Api Indonesia. Nah, kalau di oligopoli itu contohnya ada perusahaan rokok seperti Sampurna, terus ada Surya, terus ada gudang garam, dan lainnya. Nah, contoh lainnya juga adalah perusahaan-perusahaan otomotif kayak Toyota dan Daihatsu, terus BMW, Mercy. Mereka itu mempunyai kompetisi yang sangat genting. Nah, gimana sih kita sebagai anak muda dapat menghadapi pasar-pasar yang sudah dimonopoli dan atau pasar yang sudah terbentuk sebagai oligopoli? Kita dapat membuat suatu inovasi di mana kita bisa masuk ke dalam pasar tersebut. Salah satu contohnya adalah seperti Tesla. Nah, dia adalah kompetitor baru di pasar oligopoli, di pasar otomotif, dan dia membawa inovasi mobil elektrik. Dan sehingga ia bisa sukses dalam pasar tersebut.
Oke guys, sekian dari saya. Terima kasih.